Shalom, puji nama Tuhan kalau pada saat malam hari ini kita boleh sama-sama kembali berkumpul dalam ibadah tengah minggu kita pada saat malam hari ini. Mari saat ini kita siapkan hati kita mau menyembah Tuhan, biarlah kemenangan yang dari Tuhan boleh kita rasakan saat pada malam hari ini. Kita angkat pujian, kemenangan terjadi di sini. Menyembah kepadamu Tuhan Yesus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa.
pemulihan, terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau Allah yang sangat baik di dalam kehidupan kami. Kalau Engkau ada bersama-sama dengan kami yakin kemenangan itu boleh terjadi dalam kehidupan kami. Pemulihan, kesembuhan, semua itu boleh Kau hadirkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau pada saat malam hari ini kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu, sungguh ya Tuhan, kami bersyukur oleh karena anugerah-Mu kami boleh diberikan satu kesempatan lagi untuk datang beribadah kepada-Mu. Walaupun kami Tuhan berada di dalam rumah kami masing-masing, tetapi kami yakin bahwa Engkau boleh hadir di dalam kehidupan kami, di dalam rumah kami, sehingga kami semuanya boleh dipersatukan di dalam kasih-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami tahu ya Tuhan, dikala kami datang kepada-Mu, kuasa kegelapan senantiasa ingin selalu mengintip kepada kami. Tetapi kami yakin di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala kuasa kegelapan yang masih ada tinggal dalam kehidupan kami, bahkan di dalam seluruh ruangan kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami usir Engkau keluar dan jangan kembali lagi. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami. Terlebih ya Bapa, hamba-hamba-Mu yang akan melayani, kiranya Tuhan Yesus kuasa Roh Kudus-Mu boleh hadir dalam kehidupan setiap hamba-hamba-Mu. Sehingga Tuhan bukan dengan keberadaan kami lagi, tetapi oleh karena kasih kemurahan Roh Kudus-Mu, kami semuanya boleh melayani dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah siap untuk beribadah, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kalau Tuhan Yesus ada di dalam kehidupan kita, maka segala sesuatunya akan baik. Dan kemenangan, pemulihan, semuanya itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Kita angkat pujian, semua baik. Hidup
Tuhan Yesus baik bagi kita semuanya? Haleluya. Kita sambung pujian kita dengan Tuhan Yesus baik. Saatnya sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita siapkan kehidupan kita, agar setiap perkataan yang keluar dari hamba-Nya itu boleh kita terima. Kita angkat pujian apapun yang terjadi dalam hidup. Ini tak pernah ku
kasih Tuhan Yesus, Kau sangat baik di dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh ada pada saat ini, semuanya oleh karena anugerah-Mu, semuanya oleh karena kasih-Mu ya Bapa. Terimalah akan setiap pujian kami, pengagungan kami ya Tuhan, penuh dengan kekurangan. Tetapi kami mau meletakkan setiap persembahan pujian kami. Biarlah semuanya itu boleh menyukakan dan menyenangkan hati-Mu. Saatnya ya Tuhan, kami mau rindu mendengarkan suara-Mu. Mohon kiranya Tuhan Yesus, Engkau yang boleh hadir, menolong, memberikan pengertian kepada kami ya Tuhan. Nyatakanlah kasih-Mu ya Tuhan, sehingga setiap firman yang boleh diberitakan oleh hamba-Mu, boleh kami dengar, dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terlebih kami membawakan hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu boleh menaungi dalam kehidupannya. Sehingga bukan dengan perkataan dari mulutnya lagi. Tapi oleh karena kasih-Mu Tuhan. Engkau yang boleh hadir. Engkau yang boleh menjamah dalam seluruh kehidupannya. Sehingga setiap perkataan itu semuanya berasal daripada-Mu Tuhan. Dan semuanya itu boleh sampai kepada kami semuanya yang mendengarkannya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang telah mempertemukan kita kembali di malam hari ini pada ibadah tengah minggu kita. Baik, marilah kita sama-sama belajar dari firman Tuhan pada malam hari ini yang terambil dari Matius 4 ayat 1 sampai 11. Sekali lagi, Matius 4 ayat 1 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Percobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tapi jawab Yesus, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Lalu berkatalah Yesus kepadanya, "Nyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Amin. Mungkin kita sudah sering mendengar ya, kisah tentang percobaan di padang gurun. Permulaan Tuhan Yesus tampil sebelum dia melakukan tugas-tugas. 3 kali kalau kita melihat dia dicobai oleh iblis.
3 kali dicobai oleh iblis, 3 kali pula ia menjawab dengan tepat. Tuhan Yesus tampil sebagai pemenang dari semua pencobaan ini. Dia bisa atasi. Kalau kita melihat, saudara, dari percobaan pertama, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Pencobaan pertama adalah kondisi di mana Yesus setelah berpuasa, maka Alkitab katakan laparlah Yesus. Itu sebabnya dicobai ubah batu-batu itu menjadi roti. Pencobaan pertama ini adalah berbicara tentang pencobaan kehidupan. Apa yang menjadi keperluan manusia, apa yang kita butuhkan untuk kehidupan kita. Sandang, pangan, papan, bahan pokok semua. Apakah karena hal-hal duniawi yang untuk kebutuhan jasmani ini harus kita menjadi berdosa? Harus kita menjadi melanggar firman? Ikut kepada perintah iblis? Dengan cara-cara yang tidak benar kita dapatkan. Ini pencobaan. Dan iblis tahu. Setiap kebutuhan manusia, saya katakan iblis tahu persis. Itu sebabnya dia sangat tahu celah di mana kelemahan-kelemahan kita. Bagaimana kita menutupnya? Seperti yang Tuhan Yesus ajarkan di sini. Kalau kita melihat, semua dijawab dengan ada tertulis. Tuhan Yesus memberikan teladan. Dia menjawab setiap pencobaan itu dengan firman. Firman Tuhan. Kalau kita melihat pada pencobaan yang berikutnya, pencobaan yang kedua. Kalau jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Iblis katakan apa? Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakinya jangan terantuk kepada batu. Ini benar. Apa yang iblis katakan ada. Itu dalam kitab Mazmur. Mazmur 91 ayat 11 sampai 12. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Iblis tahu firman. Iblis kenal siapa Yesus. Menjadi peringatan bagi kita sebagai anak-anak Allah, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sudahkah kita mengenal kita? Sudahkah kita mengenal firman? Baca khatam untuk lebih kita mengenal kepada firman. Iblis saja tahu. Kalau iblis lebih tahu dari kita, wah bahaya. Maka kita akan dengan mudah diselewengkan oleh tipu daya iblis. Seperti yang sekarang banyak beredar dari gereja-gereja mereka yang besar itu. Sudah tidak ada lagi pengajaran tentang keselamatan. Sudah berbeda dari Alkitab. Enggak semua.
Sebagian mereka ada. Mungkin sebagian besar. Yang masih mengikuti firman? Ada, bukan tidak ada. Pasti masih ada. Tapi sebagai kita lihat bagaimana mereka yang menyebut orang percaya pun sudah mulai melenceng dari Alkitab. Pengajarannya adalah pengajaran berkat. Pengajarannya pengajaran motivasi. Dan membawa pengajaran-pengajaran ini dengan pemikirannya sendiri, itu yang diajarkan. Kalau kita tidak tahu firman, bukankah kita lebih gampang diselewengkan oleh iblis? Pencobaan kedua, ini berbicara tentang pencobaan dalam kehidupan diri kita, pribadi, ego. Ego kita. Tak tiba-tiba ada orang yang membuat kita tersinggung, membuat marah, membuat yang tidak enak bagi dalam diri kehidupan kita. Nah, di situ apakah kita mau mengikuti tenggelam di dalam emosi sehingga dosa mengintip? Mengikuti kemauan iblis. Itu berbicara pencobaan kedua. Pencobaan ketiga, iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Itu kata iblis kepada Tuhan Yesus. Maka berkatalah Yesus kepadanya, nyala iblis sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Pencobaan ketiga ini berbicara tentang kuasa, tahta, jabatan. Ini tawaran iblis ini sudah mengklaim, mengakui dunia ini miliknya. Sebenarnya dunia ini milik Tuhan Yesus. Penciptanya adalah Dia. Tapi karena manusia yang mau mengikuti keinginan iblis, maka iblis mengklaim bahwa semua itu milik Dia. Dan akan diberikan kepada Tuhan Yesus kalau Tuhan Yesus mau menyembah kepada iblis. Itu kan hal yang tidak masuk akal. Iblis adalah ciptaan. Tapi Yesus adalah Tuhan, Sang Pencipta. Nggak mungkin Sang Pencipta itu harus menyembah kepada ciptaannya. Kalau mau ciptaannya lah yang menyembah kepada Sang Pencipta. Ini berbicara tentang jabatan, tentang kekuasaan. Dimanapun, baik bahkan di gereja dalam pelayanan sekalipun, jangan itu menjadikan kita menjadi berdosa di hadapan Tuhan. Mari kita pergunakan menjalankan dengan benar. Di pekerjaan pun seperti itu. Naik jabatan, tanggung jawab lebih, maka hari Minggu juga jadi jam kerja. Karena apa? Tanggung jawab pekerjaan. Hari Sabatnya jadi tidak ada. Pencobaan itulah yang dihadapkan kepada kita. 3 pencobaan itu. 1, kebutuhan jasmani kita yang memang kita butuhkan untuk menghidupi kehidupan di dunia ini. Kedua adalah pribadi ego kita yang harus kita jaga supaya tetap bersih dan murni. Dan yang ketiga adalah kekuasaan. Itu yang diajukan oleh iblis. Kalau kita melihat itu adalah kemakmuran selama hidup di dunia. Tapi kalau kita mengikuti, itu adalah kebinasaan.
Saya sudah pernah mengatakan, iblis juga bisa memberikan kita berkat, bukan enggak. Bisa. Membuat pekerjaan atau usaha kita berhasil, bisa, bukan enggak. Hanya bedanya, berkat yang dari iblis, itu membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Itu. Tapi berkat dari Tuhan, itu akan membuat kita semakin dekat kepada Tuhan. Itu bedanya. Makanya kita mesti berhati-hati. Kita melihat, kalau berkat datang, membuat itu kita semakin bersyukur, semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu adalah berkat dari Tuhan. Tapi kalau kita semakin menjauhkan diri dari Tuhan, itu adalah berkat dari iblis. Pencobaan-pencobaan ini akan terus, saudara. Kalau Tuhan Yesus saja mengalami, walaupun iblis tahu dia tidak akan menang melawan Tuhan Yesus, tapi dia masih mencoba untuk mencobai Tuhan Yesus, apalagi terhadap kita, para pengikut Tuhan. Pastilah menjadi target utamanya supaya apa? Kita diselewengkan, jangan mengikut Tuhan. Kita mengikut pada iblis, itu kan maunya iblis. Sebab itu Tuhan memberikan teladan di sini, saya katakan sekali lagi, saya tekankan, Tuhan Yesus memberikan teladan, jalan keluar kepada kita. Bagaimana kita mengatasi pencobaan itu. Tidak lain dan tidak bukan di sini adalah melalui firman Tuhan. Itu sebabnya jangan hidup kita jauh dari firman Tuhan. Semakin kita mendekatkan diri kepada firman Tuhan. Saudara, kita lihat dalam 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-13. 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Jadi firman Tuhan katakan pencobaan yang kita alami itu sebenarnya pencobaan biasa, saudara. Yang membuat berat itu adalah pemikiran kita, image kita, mindsetnya kita. Seolah-olah kesulitan ini, wah, udah benar-benar wah gitu. Udah sukar untuk diatasi. Tapi janji firman Tuhan katakan pencobaan itu biasa, nggak melebihi kekuatan manusia. Dan Tuhan katakan, janji Tuhan, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Terpujilah bagi nama Tuhan. Sungguh Tuhan itu baik. Asal kita tetap percaya, kita tetap berpegang pada firman-Nya, Dia akan memberikan jalan keluar sehingga kita dapat menanggung pencobaan-pencobaan itu. Sering kita dengar saking susahnya, maka orang mengakhiri hidupnya sedemikian rupa. Itu adalah orang tidak beriman, tidak percaya kepada Tuhannya. Loh, ini janji Tuhan loh. Firman Tuhan sendiri ini yang menulis. Bahwa pencobaan yang kita alami itu adalah pencobaan biasa, nggak melampaui kekuatan. Tuhan nggak izinkan itu pencobaan yang pasti kita tidak kuat menanggung, Tuhan tidak izinkan. Tapi kalau pencobaan, kesusahan datang kepada kita, Tuhan izinkan, itu artinya pencobaan, kesusahan itu masih dalam jangkauan normal. Artinya
bisa kita tanggung. Kenapa kita bisa menanggung pencobaan? Karena Tuhan yang akan memberikan kepada kita jalan keluar. Tuhan yang menolong. Sehingga pada waktu kita dicobai, kita bisa jalan keluar. Kita bisa memiliki kelegaan. Seperti suatu masalah datang kepada kita, kita berdoa dan kita percaya. Dan tanpa kita sadari tiba-tiba permasalahan itu sudah selesai. Tanpa kita tahu bagaimana menyelesaikannya. Itulah kuasa Tuhan yang menolong. Seperti itulah orang yang percaya menghadapi pencobaan di dalam kehidupannya. Nah saudara, mari kita lihat sebenarnya apa sih maksud pencobaan itu. Kenapa Tuhan mengizinkan anak-anaknya itu untuk dicobai. Mari kita lihat Petrus 1 ayat 6 dan 7. Demikianlah firman Tuhan. Bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Amin. Jadi maksudnya pencobaan itu apa? Itu untuk membuktikan kemurnian iman kita. Yang jauh lebih tinggi nilainya dari emas yang fana. Emas dimurnikan dengan api. Sampai dia mendapatkan emas murni namanya. Demikian juga iman kita melalui pencobaan. Setiap permasalahan datang, pencobaan datang dalam kehidupan kita. Jangan kita takut, tapi kita hadapi. Tentunya dengan berharap kepada Tuhan. Tentunya dengan mendekatkan diri kepada Tuhan. Bukan semakin susah kita semakin mencari dengan kekuatan kita. Mencari jalan keluar dengan segala daya, kepintaran dan kekuatan kita. Percuma, hanya lelah, capek yang didapat. Tapi kalau kita berharap kepada Tuhan, firman Tuhan katakan, Dia akan memberikan jalan keluar. Nah saudara, maksud pengujian itu apa untuk membuktikannya? Itu akan menambah kedewasaan kita. Kedewasaan di dalam rohani. Kita akan semakin mengenal siapa itu Tuhan Yesus. Kita akan semakin mengenal bagaimana kuasanya Tuhan Yesus. Ya melalui pencobaan. Pencobaan itu sebabnya kalau datang kesusahan, kesulitan, pencobaan datang, jangan dihindari, tapi dihadapi dengan iman, percaya kepada Tuhan Yesus. Seperti kalau seorang anak yang bersekolah, maka untuk naik kelas, maka dia harus lewat ujian. Ada ulangan, yang kecil, ulangan harian kecil-kecil, sampai akhirnya ada ujian semester akhir untuk naik tingkat. Ya begitulah pencobaan, supaya kita makin hari makin naik tingkat. Sampai kapan? Sampai yang sempurna itu datang, yaitu Tuhan Yesus datang.
sampai Tuhan Yesus datang untuk membawa kita. Kalau kita sudah tahan pengujian dan menang lewat pencobaan-pencobaan. Mari kita lihat dalam ayatnya yang terakhir, Yakobus 1 ayat 12. Yakobus 1 ayat 12, demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Amin. Berbahagialah saudara. Berbahagialah kita kalau kita boleh tahan uji. Karena apa? Karena mahkota kehidupan menanti. Seperti yang saya katakan tadi. Tahan uji sampai kapan? Naik tingkat sampai akhirnya lulus. Itulah kedatangan Tuhan. Untuk membawa kita yang tampil sebagai pemenang. Untuk dibawa dalam kehidupan kekal bersama Tuhan Yesus. Sekali lagi, saudara, Tuhan Yesus melalui kisahnya pencobaan di padang gurun memberikan pelajaran kepada kita bahwa setiap pencobaan bisa kita atasi, yaitu dengan firman Tuhan. Semakin mendekatkan diri, semakin berpegang teguh kepada firman Tuhan, pasti hidup kita akan terselamatkan. Terpujilah nama Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Shalom. Kita akan menutup ibadah kita di malam hari ini. Kita akan angkat pujian waktu Tuhan.
Segala puji syukur hanya bagimu ya Allah, Bapa kami di surga. Kalau pada malam hari ini kami boleh mengakhiri ibadah kami ya Tuhan, ibadah tengah minggu kami. Walaupun kami mengadakannya secara online, tapi biarlah kiranya berkat yang telah Engkau persiapkan melalui firman-Mu, yaitu kemenangan yang daripadamu ya Tuhan, pemulihan yang daripadamu, boleh sampai ya Bapa pada kami semua yang berada di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan perjalanan hidup kami 1 minggu lamanya ya Bapa, hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, mohon pimpinan dan perlindungan-Mu. Terima kasih untuk firman yang telah Engkau perdengarkan malam hari ini ya Tuhan. Agar kami ya Bapa boleh berpegang teguh kepada firman-Mu, semakin mendekatkan diri kami ya Tuhan. Agar hidup kami dipenuhi oleh firman-Mu ya Bapa. Agar kami boleh dapat melalui setiap pencobaan ya Tuhan yang menghadang di dalam kehidupan kami. Agar dalam setiap pencobaan itu kami boleh mengandalkan firman-Mu sampai kami tampil sebagai pemenang ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tanamkan ini dalam hati kami, menjadi ingat-ingatan dalam diri kami, agar kami boleh semakin dekat dan semakin mencintai firman-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah ya Tuhan, ibadah ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Inilah ya Tuhan yang menjadi doa permohonan kami kepadamu di malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Dan di dalam nama itu juga kami akan bersama menyapa Bapa dengan Bapa kami yang di sorga. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.